Bab 61 Hari Pernikahan. Di pelataran hotel yang baru saja ditinggalkan Yana dan Alvaras, Reno masih termenung di dalam mobilnya. Malam ini mantan bosnya memintanya untuk datang ke hotel ini, guna membicarakan perihal pekerjaan yang dulu sempat ia tinggalkan. Melihat Yana yang tersenyum bahagia dalam genggaman laki-laki lain, membuat dadanya kembali berdenyut sakit. Wanita yang dulu selalu menatapnya hangat penuh cinta, dan selalu menanti kepulangannya dengan senyum manis, kini sudah berada di dalam genggaman orang lain. Jangankan untuk meminta Yana kembali dalam hidupnya yang seperti ini, bahkan untuk menyapa saja rasanya ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Alvaras dan Geral, hanya sekedar membayangkan dua nama itu, sudah membuatnya merasa sangat rendah. Reno terkekeh miris. Ia menertawai dirinya sendiri. Ia tahu Yana adalah wanita istimewa dan berharga dalam hidupnya. Tapi dengan begitu bodoh ia menorehkan luka pada wanita yang sangat berharga itu. Kini Yana semakin sulit untuk ia raih. Hidupnya terlalu rendah jika dibandingkan dengan dua sosok lelaki yang saat ini berusaha merebut hati mantan istrinya itu. Getaran ponsel di saku celananya menyadarkan Reno dari lamunan. Ia segera merogoh benda pipi itu, lalu menjawabnya. Saya di depan, Pak. Jawabnya. Kita ketemu di kantor besok. Geral mengakhiri panggilan. Namun, ia masih menatap mobil Reno yang sedang terparkir tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia memang sengaja meminta Reno untuk datang malam ini, agar lelaki itu sadar, jika wanita yang ia sia-siakan adalah wanita yang sangat berharga untuk orang lain. Setelah mobil Reno pergi dari sana, Geral kembali masuk ke dalam dan bergabung dengan dua wanita yang masih terus membicarakan banyak hal tentang Yana. Bagaimana? Tanya Gina saat melihat putranya sudah duduk di sampingnya. Dia sudah pergi, jawab Geral. Semoga setelah ini, mantan suaminya itu tidak akan lagi mengganggu Yana. Ucap Farah. Cukup lama kami menjadi rekan kerja, dan Tante Farah akan beruntung karena Yana memilih Alvaras. Ujar Geral. Farah mengangguk membenarkan. Bagaimana dengan Nara Tante? Tanya Geral. Entahlah. Tante masih belum bertanya tentang wanita itu. Bukan belum. Tapi memang tidak ingin. Jawab Farah. Dia wanita yang cantik. Ujar Regina. Farah hanya menanggapi kalimat rekan bisnis suaminya dengan senyum. Karena ia tidak lagi ingin membahas apapun mengenai orang-orang yang meninggalkan kenangan buruk dalam hidupnya. Rita wanita yang penuh obsesi dan dendam. Dan ia tidak lagi ingin membahas apapun mengenai wanita itu. Nara mungkin berbeda. Tapi saat Alvaras dengan begitu tega meninggalkan keluarga hanya untuk hidup dengan gadis itu, membuat Farah semakin tidak suka dengan keluarga itu. Entahlah. Setelah puluhan tahun telah berlalu, ia masih belum bisa menerima alasan mengapa wanita itu membencinya. Asteris asteris asteris. Di dalam mobil yang sedang melaju Yana masih menikmati keterdiamannya. Mobil yang tidak asing di pelataran hotel tadi sedikit mengganggu pikirannya. Lelaki yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya sedang berada di tempat yang sama. Dan itu sedikit membuatnya khawatir. Semua akan baik-baik saja, gumamnya dalam hati. Yana mengerinyit. Lalu memperhatikan jalan yang mereka lewati dengan seksama dan ini memang jalan menuju ke rumah ibunya. Loh kenapa pulang? Bukannya kita mau lihat gaun pengantin? Tanyanya. Alvaras masih melajukan mobil menuju rumah calon ibu mertuanya. Semuanya sudah siap kok. Besok gaunnya akan mereka bawa ke hotel. Aku hanya ingin makan malam bersama ibu di rumah. Jawabnya. Yana menatap wajah samping Alvaras. Lalu tersenyum. Kamu banggakan sama aku? Tanya Alvaras. Tentu saja. Jadi nggak sabar ingin segera jadi istri kamu. Goda Yana. Jangan mulai. Ujar Alvaras membuat Yana terbahak. Kamu mau rumah yang seperti apa? Tanya Alvaras setelah hening beberapa saat. Aku tinggal di mana saja mau. Asal sama kamu. Jawab Yana lalu tertawa. Aku sedang serius. Bisa nggak sehari saja jangan buat aku kesal. Aku serius kok. Di mana saja asal sama kamu. Ucap Yana lagi sambil tersenyum jahil. Alvaras melengos kesal. Terserah kamu Al. Aku ikut aja. Tinggal di rumah bunda atau di rumah ibu juga nggak apa-apa.
Di apartemen kamu yang lama juga boleh. Asal sama kamu di mana aja aku mau. Jawab Yana sambil beberapa kali mengedipkan matanya. Cih, dasar, ujar Alvaras. Tapi senyum terlihat jelas di bibir tipisnya. Bahkan kalimat gombal yang hanya ingin menjailinya saja, mampu membuat dadanya berdebar. Tidak ada yang bersuara. Alvaras kembali fokus dengan kemudi di tangannya. Yana memang tidak bisa diajak berbicara serius. Wanita yang kini duduk dengan tenang di sampingnya. Selalu mampu bersikap jahil dan mengesalkan namun, itu terasa sangat menyenangkan. Nara dan Yana memang dua wanita yang memiliki kepribadian berbeda. Yana wanita yang humoris namun tegas dan selalu bisa menghargai pendapatnya. Sedangkan Nara selalu bersikap serius dalam berbagai hal dan ingin kemauannya selalu dituruti, tanpa memperdulikan bagaimana keadaan orang lain. Ah, mengapa 2 hari terasa begitu lama dilewati? Batinnya. Asteris. Jalanan masih sangat padat. Mobil yang dikendarai Alvaras masih melaju pelan. Yana sudah diam. Sifat usilnya pergi entah kemana. Ia hanya menikmati udara malam yang masuk melalui jendela mobil yang dibiarkan sedikit terbuka. Tatapannya tertuju pada kerlap-kerlip lampu di jalanan ibu kota Jakarta, sambil berusaha menenangkan debaran jantung yang semakin menggila. Yana menutup matanya, dan wajah tampan Alvaras kembali melintas. Ah, sebentar lagi dia akan benar-benar menjadi gila. Kata semoga. Berulang kali ia gumamkan di dalam hatinya. Meminta pada sang pemilik kehidupan untuk selalu menjaga rasa yang membuatnya bahagia ini, agar kelak tidak kembali berakhir dengan derayan air mata. Tidak lagi ingin mengulang kesalahan yang sama. Setelah seluruh harapan dipatahkan oleh laki-laki yang ia gantungkan segala asa, kini ia bersikap lebih hati-hati lagi. Karena sejatinya tidak ada bisa dijadikan pengharapan selain Allah. Pada dasarnya, rasa cinta terhadap sesama manusia sulit untuk bisa selamanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan kapan rasa itu akan pergi dari dalam hati. Untuk itu, tidak ada tempat yang paling aman untuk menitipkan rasa, selain kepada Sang Pencipta. Serahkan semua padanya. Biarkan Dia yang menjaga semuanya. Dengan begitu, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Aku langsung pulang, ucap Alvaras setelah memarkirkan mobilnya di sisi jalan depan rumah Yana. Nggak makan malam dulu? Tanya Yana. Tidak usah. Lain kali saja, jawab Alvaras. Yana mengangguk. Ia lalu melepaskan sabuk pengaman yang melingkar di tubuhnya. Aku masuk. Kamu hati-hati di jalan, ujar Yana lalu membuka pintu mobil di sampingnya. Ada apa? Tanyanya saat tangan Alvaras menahan lengannya. Sampai ketemu 2 hari lagi. Besok gak usah ke kantor. Alvaras merapikan rambut yang terlihat menutupi sebagian pipi Yana ke belakang telinga. Yana terdiam. Ini pertama kalinya Alvaras menyentuh bagian tubuhnya selain tangan. Maaf, ucap Alvaras merasa bersalah saat melihat Yana seperti tidak nyaman dengan sentuhannya. Nggak sabar ya. Makanya cepat nikahin aku, ujar Yana dengan senyum jahilnya. Alvaras hanya melongo takjub. Jelas sekali ia melihat wajah terkejut Yana beberapa saat yang lalu. Dan hanya dengan hitungan menit wajah wanitanya ini kembali berubah jahil. Aku masuk. Sampai ketemu di pelaminan. Sampai ketemu di kamar pengantin 2 hari lagi, ucap Yana sambil tertawa geli. Lalu keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah. Yana kembali mengitari kamar mewah yang sudah didekorasi dengan sangat indah itu dengan pandangannya. Pernikahan yang diimpikan oleh banyak orang. Begitulah yang ada di pikirannya saat ini. Kini ia tahu bagaimana rasanya saat tidak berharap. Tapi Allah memberikan yang terindah. Dadanya begitu membuncah hari ini. Ucapan penuh rasa syukur masih terus ia gumamkan di dalam hatinya. Dengan hati yang masih diselimut bahagia, Yana kembali menatap tubuhnya di cermin lebar yang ada di dalam kamar hotel itu. Kebaya putih dengan harga fantastis sudah melekat sempurna, dan terlihat begitu indah di tubuhnya. Rambut panjang yang disanggul modern, ditambah untaian melati yang menjuntai indah semakin menambah kecantikannya. Make up tipis semakin membuatnya terlihat begitu menawan. Ini sudah sangat cantik.
Tapi sayang jika mutiara ini tidak dipakai. Ini diminta langsung oleh calon suami Mbak loh. Ujar penata rias lalu mulai memberikan sentuhan terakhir di rambut Yana. Saat sibuk memberikan sentuhan terakhirnya di kepala Yana, ketukan di pintu kamar disertai suara yang mengatakan adalah office boy hotel, membuat Mua itu menghentikan aktivitasnya. Saya cek dulu ya Mbak. Izin lelaki namun terlihat cantik itu. Dan diangguki oleh Yana. Mungkin kamu salah kamar. Kamar ini sudah bersih dan tidak lagi membutuhkan jasa pembersihan. Saya mengenal pengantin wanita dan ingin bertemu sebentar saja. Mbak, katanya si tampan ini mengenalmu. Lelaki gemuk itu membuka lebar pintu kamar. Dan Yana membalik tubuhnya untuk melihat siapa gerangan yang datang melihatnya sepagi ini. Karena ia memang tidak memiliki sahabat dekat. Kejutan pertama yang menyambut hari pernikahannya. Yana tetap duduk dengan tenang di kursinya. Ia menunggu apa yang ingin dilakukan mantan suaminya hingga memberanikan diri datang dan menemuinya di sini. Saya tinggal sebentar ya Mbak. Pamit penata rias itu. Kamu tetap di sana. Jangan bergerak selangkah pun dari pintu kamar pengantinku. Ujar Yana cepat. Ia tetaplah di tempatmu. Ucap Reno masih berdiri diam di tempatnya dengan dada yang terasa terhimpit sakit. Aku hanya datang mengucapkan doa semoga kamu bahagia. Dan tidak lagi merasakan. Kalimatnya terhenti. Ia menatap wajah cantik Yana dengan sorot mata penuh penyesalan. Yana tidak menimpali. Ia masih tetap diam di tempatnya. Aku sangat mencintaimu Yana. Entah itu dulu ataupun sekarang perasaan ini masih sama. Dan tentu saja aku ikut bahagia melihatmu bahagia. Ujar Reno lagi. Terima kasih. Semoga kamu juga bahagia. Maaf aku tidak bisa berlama-lama. Kalimat Yana terhenti. Aku mengerti. Sekali lagi maafkan kebodohanku. Dan semoga kamu bahagia Ziana. Tidak. Bukan semoga tapi kamu harus bahagia agar aku bisa benar-benar ikhlas melepasmu. Sela Reno cepat. Kalau begitu aku pergi. Selamat atas pernikahanmu. Sambungnya lalu melangkah meninggalkan pintu kamar yang tidak bisa ia masuki. Dan menjauh dari sana. Setelah kepergian Reno, Yana kembali membalik tubuhnya dan menatap cermin yang ada di kamar itu. Bohong jika ia tidak sedih melihat manik Reno yang berembun. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengukir kenangan. Dan selama 7 tahun itu tidak pernah sekalipun lelaki itu memperlakukan dirinya dengan buruk. Ia memang tidak hidup mewah bersama Reno. Tapi semuanya terasa cukup baginya. Tidak mengenakan pakaian brand karena harus membantu suaminya untuk menghidupi sang mama mertua bukanlah masalah baginya. Perlakuan baik Reno dan cinta yang dipersembahkan oleh lelaki itu, baginya sudah lebih dari cukup. Tapi takdir kembali menamparnya. Bahwa melangkah tanpa restu dari orang tua, memanglah bukan hal yang baik. Jika saja wanita yang pernah ia panggil dengan sebutan mama itu mengatakan tidak mau menerimanya. Mungkin pernikahannya dengan Reno tidak akan pernah terjadi. Sudahlah. Semua memang sudah menjadi garis tangan yang maha kuasa. Anggap saja kejadian di masa lalu adalah sebuah pelajaran. Bukankah guru terbaik dalam hidup adalah pengalaman? Anggap saja sebagai pelajaran agar bisa lebih baik menata kehidupan berikutnya. Tutup pintunya. Dan lanjutkan pekerjaanmu. Perintahnya pada sang penata rias. Ia lalu menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Lupakan. Kesedihan yang ia rasakan beberapa bulan yang lalu harus dilupakan. Lelaki kekar namun berhati Hello Kitty itu kembali menutup pintu kamar. Lalu melangkah mendekati Yana dan melanjutkan pekerjaannya. Beruntung banget sih hidupmu dicintai 3 pria tampan. Ujar lelaki berwajah wanita itu. Yana hanya tersenyum menanggapi ocehan penata riasnya. Jangan bangga. Karena sejatinya tidak ada kehidupan yang hanya ada bahagia di dalamnya. Orang yang terlihat beruntung dan terus tersenyum. Bukan berarti dia tidak pernah merasakan kesedihan. Air mata yang ia keluarkan sebelum mencapai tawa bahagia hari ini. Tidaklah sedikit. Namun, dari situlah ia belajar banyak hal tentang menjalani hidup. Sudah siap nak. 2 wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik dengan kebaya yang senada. Sudah melangkah masuk ke dalam kamar. Yana membalik tubuhnya. Lalu mengangguk. Cantik banget si mantu aku. Ujar Farah.
Yana hanya tersenyum. Lalu mengikuti langkah dua wanita hebat keluar dari dalam kamar menuju ballroom hotel. Saat memasuki ruangan yang terlihat indah namun masih sepi itu, tiba-tiba saja jantungnya berpacu dengan cepat. Apalagi saat tatapannya tertuju pada laki-laki yang kini menatapnya dengan lekat. Tatapan Yana kembali beralih. Ia melihat ruangan indah namun masih sepi untuk mengurangi kegugupan. Hanya ada beberapa orang yang ikut hadir menyaksikan akad nikah mereka siang ini. Yang ia tahu adalah kerabat dari Alvaraz. Waktu pernikahan yang begitu singkat, membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mengenal keluarga Alvaraz lebih jauh. Zia dan Allard serta anak dan cucu mereka si kecil Riana. Juga Rehan dan Diana serta putri sematwayang mereka Liana ikut menjadi saksi pernikahan kedua Alvaraz. Saat yang pertama mereka tidak bisa ikut hadir, karena keponakan mereka ini memang menikah tanpa sepengetahuan. Yana duduk dengan hati-hati di samping Alvaraz. Ia tersenyum geli melihat tangan Alvaraz yang bergetar. Takut ya, bisiknya Jail di telinga Alvaraz. Alvaraz mendengus kesal. Bahkan di situasi seperti ini Yana masih sempat-sempat menjailinya. Bagaimana? Sudah siap nak Alvaraz? Tanya petugas yang akan menikahkan mereka hari ini. Alvaraz mengangguk. Lalu mengulurkan tangannya pertanda ia siap memulai acara sakral hari ini. Kalimat ijab yang dilafazkan wali nikah terdengar jelas di dalam ruangan mewah itu. Dan langsung disambut Alvaraz dengan kalimat yang sudah ia hafal di luar kepalanya. Kalimat singkat namun memiliki arti yang sangat panjang itu berhasil ia ucapkan dengan satu tarikan nafasnya. Ya siang ini, disaksikan keluarga dekat ia berjanji tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga berjanji kepada Allah bahwa mulai hari ini ia akan menjaga Yana dengan baik. Menerima segala kurang dan lebihnya seorang Yana. Entah bagaimana dengan Yana. Ia tidak tahu. Karena hati manusia tidak ada yang bisa mengukurnya. Namun, yang pasti saat pertama kali ia meminta Yana untuk menjadi istrinya, ia memang berniat bersungguh-sungguh melakukannya. Kata sah lalu diikuti alhamdulillah dari orang-orang yang menjadi saksi pernikahan sudah terdengar. Dan tanpa diminta satu tetes cairan bening meluncur begitu saja dari pupuk mata Yana. Bukan tidak bahagia, tapi ia masih tidak percaya keisengannya menerima tawaran Alvaraz beberapa bulan yang lalu mampu membuatnya semembuncah ini. Tangan yang entah mulai kapan ia harapkan sentuhannya kini terulur ke arahnya. Yana meraih tangan Alvaraz. Lalu mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Kecupan di kening. Terasa sampai ke relung hati terdalamnya. Yana menutup mata. Menikmati gelenyar aneh yang semakin terasa di dalam hatinya. Alvaraz mengusap lembut sudut mata Yana yang terlihat berair. Lalu menyematkan cincin emas yang pernah dikenakan oleh wanita yang sama berharganya dengan sang bunda di jari manis Yana. Pas banget, ucapnya. Cantik. Aku suka, jawab Yana. Orang yang pernah mengenakan ini juga sangat cantik seperti kamu. Ujar Alvaraz. Aku akan menceritakannya nanti. Kita masih harus menandatangani ini. Biar pernikahan kita resmi. Sambungnya saat melihat wajah penuh tanya dari wajah istrinya. Yana tertawa lucu. Kemudian mengangguk. Keduanya lantas mengikuti arahan petugas dari kantor urusan agama untuk menyelesaikan segala administrasi pernikahan mereka.